Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Tidak apa-apa, kita langsung saja mulai sambil menunggu temannya. Rio, jelas suara saya tidak ini? Iya Pak, jelas Pak. Oke, berarti Triedi ya yang kurang jelas. Oke, jadi di pertemuan ke berapa ini? Ke 23 23 Pak. ya, kita masuk ke materi. Bisa dilihat layarnya. Jadi materi kita hari ini adalah menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Oke, nanti kita gantian membaca Triedi dengan Rio. Oke, Rio dulu yang baca. Silahkan Rio. Mulai kegiatan 2 Rio, silahkan. Rio Hartawan, bisa dengar suara saya? Iya Pak. Oke, silahkan dibaca kegiatan 2. Menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Dalam kegiatan sebelumnya, kamu sudah memahami bahwa salah satu perbedaan antara humor dan anekdot adalah pada fungsinya. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan ada anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat atau biasanya berupa kritik. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Oke. Untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frasa atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna sebenarnya. Oke, tunggu dulu 2 menit dulu. Saya mau keluar sebentar saja. Ya, tunggu dulu 2 menit saja. Iya Pak. Ini 2 orang ini. Tri Edi baru menjadi rajin. Anak wanita itu? Tiba-tiba baru menjadi rajin tahu. Oke, Rio Hartawan bisa dengar suara saya? Hartawan? Rio? Halo? Triedi? Oh, Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Nah, di dekat saya ini ada wali kelasnya. Ya. Saya sekarang berada di sekolah, kebetulan wali kelas mau hadir di sini. Bila ada rajin militeri ini bilang, alhamdulillah sudah rajin. Ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi.
Jadi untuk materi ini, kritik itu dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran. Bukan seringkali, hampir dalam isi anekdot itu isinya berupa sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak penyampai yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frase. Ingat pelajaran di bab 1, frase adalah kelompok kata atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna sebenarnya. Contoh ya, contoh yang saya kasih. Ya, misalnya gagahnya Triedi. Ya. Bukan makna sebenarnya. Mirip ya, gagahnya seperti Iqbal Junior. Ya, gagahnya mirip Iqbal Junior itu adalah frasa atau kelompok kata. Ya, mungkin saja makna sebenarnya bisa seperti itu. Namun dalam anekdot itu selalu bukan makna sebenarnya. Contoh yang sudah kita pelajari kemarin itu ada kursi. Kursi itu makna sebenarnya dalam cerita dosen yang menduduki sebagai pejabat juga ya, kursi itu makna sebenarnya adalah jabatan. Takut kursinya diambil orang, takut jabatannya direbut orang lain. Berdasarkan identifikasi kata dan klausa idiomatis dalam tabel di atas, disimpulkan bahwa kritik yang disampaikan dalam anekdot tersebut ditujukan kepada para pejabat yang tidak mau atau takut dilengsarkan atau takut diambil jabatannya. Oke, kita langsung menjawab yang dalam kotak tadi. Ya, misalnya ini tadi jawab kursi. Nah, misalnya ada cerita itu yang mau dikasih uang 3 juta. Jawaban dari pertanyaan penawaran hadiahnya, wah, coba lihat. Ini pertanyaannya kemarin, Bapak mau uang sebanyak 3 juta. Wah, mau banget. Nah, maksudnya itu, ya kalau ingin mendapatkan uang, ya, mendapatkan uang, seseorang yang ingin mendapatkan uang secara instan tanpa bekerja. Terus dijawab kerja, Pak, artinya menyuruh seseorang untuk berusaha terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, sekarang Tredi lagi yang baca. Silakan Tredi, kegiatan 3. Kegiatan 3. Menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari bahwa di anekdot terdapat sindiran yang disampaikan melalui humor. Dalam kegiatan pembelajaran ini, kamu akan belajar menyimpulkan makna tersirat disampaikan oleh anekdot. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan. Hal ini tertentu saja tetapi lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Sekarang mari kita perhatikan lagi anekdot dosen yang juga menjadi penjabat berikut ini. Oke, ini kan kita sudah bahas ya. Kita langsung ke lanjutannya. Dalam anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Oke, tunggu dulu. Halo? Salam. Mana posisi, Pak? Di SMA 2 mengajar, Kak. Oh iya.
Kartu. Oh, kartu NPTK. Oh. Oh. Oh iya, tadi tiba kok Bu Sarida. Ya. Enggak. Ada di scan-nya itu. Jadi ya tertitip saya Bu Sarida. Iya, kasih sebelumnya. Ya. Nah, perhatikan. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya. Akan tetapi jauh lebih dari itu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat dengan legawa artinya dengan ikhlas bersedia digantikan oleh orang lain. Dapat disimpulkan bahwa makna tersirat yang dimaksud lebih mengarah kepada pesan moral. Ingat, pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Pesan moral itu dapat dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Yang dimaksud dapat dirunut dapat diambil ya, dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Contohnya ya, kita jawab. Nah, kemarin itu ada ya, gaji besar, sindiran kepada orang yang hanya ingin mendapatkan gaji besar, kekayaan dan jabatan hanya secara instan, tetapi tidak mau berusaha terlebih dahulu. Jadi kalau mau kaya harus mau bekerja. Oke, saya stop dulu ya. Oke, sekarang sudah ada Putri Ramadhani juga bersama kita. Putri Ramadhani bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke. Nah, ada yang ingin bertanya tentang tadi itu ada kata legawa artinya dengan ikhlas. Oke, ada yang ingin bertanya? Apa? Bisa di chat, di room chat. Oke, jadi saya ulangi kembali bahwa anekdot adalah persamaannya dengan humor adalah sama-sama cerita yang membuat kita tertawa. Namun anekdot itu mempunyai isi yang lebih menyindir. Ya. Siapa yang disindir ya tergantung dari tokoh yang dibicarakan pada anekdot tersebut. Oke, jadi pertemuan berikut kita masuk ke ini ya, C, menganalisis struktur. Mungkin besok kita masuk di sini, ya. Besok kita masuk insya Allah, ya. Strukturnya kita akan bicara tentang strukturnya anekdot. Oke, ada yang ingin disampaikan? Jadi sebagai bisa dengar suara saya Putri Ramadhani, Rio, Triedi? Bisa, Pak. Nah, sekarang setelah ini silahkan cari satu teks anekdot dan satu teks humor, kemudian tulis di buku latihan, yaitu map plastiknya, ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan mic-nya. Bukan mic-nya, videonya. Halo. Halo. Ini apa ya? Gue bisa mani mereka dulu keadaannya, berapa orang yang kerja di situ. Mati sih, tunggu dulu, mati mau tagar kali. Oke, sudah menyala semua. Oke, saya absen dulu 1, 2.
Oke, terima kasih yang sudah hadir. Dengan ucapan Triedi lagi yang tidak muncul. Triedi, mana videonya Triedi? Oke, saya ulang ya. 1, 2. Oke, sudah. Oke, terima kasih yang sudah hadir dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ke 20 berapa? 22. 22 apa 23? 23, Pak. Ya, 23, 23 Pak. saya nyatakan sudah selesai. 23, Pak. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.